di sini saya akan menjelaskan bagian F1, yaitu di sini kita menggunakan import library dari Poho MQTT yang digunakan untuk membuat klien MQTT di Python. Selanjutnya kita akan mendefinisikan. Di sini ada broker atau alamat yang digunakan, yaitu di sini kita menggunakan broker public yaitu test mosquito org, dan topiknya ini kita menggunakan standar dari MQTT sendiri yaitu 1883. Nah, di sini topiknya itu dimana dia merupakan tempat pesan yang akan dikirim. Dalam hal ini yaitu kripto. Selanjutnya kita akan membuat objek klien yang mempresentasikan koneksi klien MQTT. Nah, di sini inisialisasinya. Selanjutnya di sini ada client connect. Dia menghubungkan klien ke broker MQTT yang telah ditentukan. Di sini juga ada client loop start. Dia memulai looping internal untuk menjaga koneksi agar tetap hidup. Nah, di sini dia seperti publisher atau subscribe secara non-blocking, atau dia tidak menghentikan eksekusi di script ini dan berikutnya. Selanjutnya ada message input. Di sini kita diminta untuk mengetikkan pesan yang akan dikirim ke F2. Dan ini ada client publish. Dia itu mengirim publish pesan yang dimasukkan pengguna ke dalam topik di kripto. Kemudian ada print pesan. Di sini dia itu untuk menampilkan pesan konfirmasi di layar yang pesan yang telah dikirim ke topik yang telah ditentukan. Di sini ada konfirmasi pengirim pesan. Selanjutnya ini ada kembali ke client loop stop, di mana dia itu menghentikan loop di MQTT. Biasanya dilakukan setelah semua proses ini selesai agar bisa keluar dari program. Kemudian di sini ada client disconnect, yaitu dia memutuskan koneksi dengan broker dari MQTT. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kode dari F2, yaitu program yang berperan sebagai subscribers MQTT sekaligus penerima dan pengukur waktu komunikasi. F2 ini menerima pesan terenkripsi dari F1 melalui protokol MQTT, lalu mengukur waktu penerimaan, melakukan deskripsi, dan mencatat delaynya. Nah, mungkin langsung saja ke bagian codingannya. Nah, di bagian ini kami mengimpor beberapa library yang diperlukan seperti time, random, dan string yang digunakan untuk pengujian dan pembuatan pesan, lalu paho.mqtt.client untuk koneksi MQTT, lalu crypto dan kriptografi untuk implementasi RSA dan SEC, terakhir pandas untuk menyimpan hasil pengujian ke dalam tabel. Nah, untuk selanjutnya ada inisialisasi parameter. Nah, bagian sini akan dilakukan uji coba RSA dengan 2 panjang kunci, SEC dengan 3 panjang kunci. Untuk setiap skenario diulang 100 kali pengujian. Ukuran pesan yang diuji tuh ada 50, 70, dan 85 byte. Lalu selanjutnya ada konfigurasi MQTT. Nah, di sini MQTT akan mengirim dan menerima pesan dari broker lokal yaitu 19.168.18.3 pada import default yaitu 1883. Nah, di sini semua pesan akan dikirim ke topik yaitu kripto. Nah, untuk selanjutnya ada inisialisasi klien MQTT. Di sini incoming message itu variabel global untuk menyimpan pesan yang diterima, sedangkan klien itu objek utama MQTT yang akan digunakan untuk connect, publish, dan subscribe. Lalu selanjutnya ada callback on connect. Di bagian sini callback ini otomatis dijalankan saat MQTT berhasil koneksi ke broker MQTT. Nah, bila berhasil RC sama 0, langsung melakukan subscribe ke topik untuk menerima pesan. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada callback on message. Nah, di sini callback ini dijalankan saat pesan diterima dari broker. Pesan ini disimpan ke variabel incoming message agar bisa digunakan oleh pengukuran waktu.
Selanjutnya yaitu di sini ada konfigurasi dan mulai loop MQTT yang dimana client on connect dan client on message, yaitu untuk mengatur sebuah fungsi yang akan dijalankan ketika koneksi berhasil dan saat pesan diterima. Terus client connect broker port yang dimana dia untuk menghubungkan ke suatu broker MQTT. Terus di sini ada client loop start yang dimana dia untuk memulai loop MQTT untuk mendengarkan pesan masuk dan melakukan komunikasi secara asinkron. Terus di sini yaitu ada pilihan input manual atau acak yang dimana dia itu untuk menampilkan pilihan kepada pengguna untuk memilih sebuah sumber pesan yang ingin digunakan. Di sini yaitu ada validasi input yang dimana dia untuk meminta sebuah input dari pengguna untuk memilih A pesan dari MQTT dan B pesan acaknya. Terus jika inputnya tidak valid, program akan terus meminta input hingga benar. Di sini yaitu ada pesan dari MQTT jika A atau buat pesan acak jika B, yang dimana yaitu jika pesan A yaitu menunggu pesan yang diterima melalui MQTT dan program akan delay 1 detik sampai pesan diterima. Terus di sini yaitu ada B yang dimana yaitu pesan acak, yaitu dia program untuk memilih sebuah ukuran pesan secara acak dan menghasilkan secara acak yang menghasilkan pesan acak berupa kombinasi huruf dan angka, dan pesan ini kemudian dikodekan menjadi byte menggunakan encoder. Terus yaitu di sini ada uji enkripsi dan komunikasi RSA yang dimana RSA key generation yaitu untuk membuat kunci RSA baru berdasarkan ukuran kunci yang ditentukan yang dimana 2048 byte. Terus di sini ada receiver RSA cipher yang dimana dia itu untuk menyiapkan objek enkripsi RSA menggunakan algoritma OAEP. Terus di sini ada maxlen yang dimana dia itu untuk menghitung panjang maksimal pesan yang bisa dienkripsi berdasarkan ukuran kunci RSA, yang dimana jika pesan lebih panjang dari maksimal maka proses akan dilewati atau di sini continue. Selanjutnya yaitu start compute dan end compute, yaitu untuk mengukur sebuah waktu komputasi untuk enkripsi dan deskripsi pesan menggunakan RSA. Terus encrypt RSA cipher yaitu untuk enkripsi pesan menggunakan kunci RSA. Terus descript RSA cipher yaitu untuk mendeskripsi pesan yang sudah dideskripsi. Terus di sini ada startcom dan endcom yaitu dimana mengukur waktu komunikasi untuk mengirim sebuah pesan yang sudah dienkripsi ke broker MQTT menggunakan client publish, yang dimana QL sama dengan ini yaitu untuk menentukan bahwa pesan dikirim tanpa jaminan pengiriman. Oke, kemudian di sini ada print RSA cases, ini untuk menampilkan ukuran kunci RSA yang digunakan. Kemudian ada print original message to use decodes, ini untuk menampilkan isi pesan asli yang akan dikirim. Jika pesan dalam bytes, ia dikode menjadi teks agar bisa dibaca. Kemudian ada inskripsi 20 hex, ini tuh untuk menampilkan 20
bit pertama dari pesan yang telah diinskripsikan dalam format heksadesimal. Kemudian untuk codingan ini sudah sampai dengan ini tuh sebagai untuk menampilkan hasil RSA. Nah, dengan algoritma ini sebagai identitas metode yaitu RSA, kemudian key size nih panjang kunci, kemudian ada message size nih ukuran pesan yang diinskripsi dalam byte, kemudian ada computing delay selisih waktu proses inskripsi dalam milidetik, kemudian di sini ada communication delay ini waktu untuk mengirim pesan via MQTT. Kemudian di sini ada uji inskripsi dan komunikasi EEC. Di sini ada curve map 192, 1224, 256. Ini dimana curve map adalah dictionary yang memetakan ukuran kunci ke kurva EEC standar. Misalnya untuk EEC 192 bit ini menggunakan kurva SECP 192R1. Kemudian ini proses pengujian EEC for EEC bits sampai dengan public key. Ini for ini untuk setiap ukuran kunci dilakukan pengujian sebanyak sampel count. Kemudian ada generate private key ini untuk membuat public key EEC. Kemudian ada public key ini untuk menghasilkan public key dan private key. Kemudian di sini ada proses Diffie-Hellman dan KDF. Nah, di sini ada start compute ini dan end compute itu untuk mengukur waktu proses komunikasi. Terus di sini ada private key exchange dan public key. Di sini berfungsi di sini proses elliptic curve Diffie-Hellman menghasilkan search key dari pasangan private dan public key EEC. Kemudian di sini ada konsat KDF hash. Ini menggunakan algoritma SH256 untuk membuat kunci simetri 256 bit dari search key. Nah, yang disebut dengan derived key. Kemudian ini untuk kirim pesan via MQTT, di mana mengirim pesan dengan topik MQTT. Kemudian untuk cost sama dengan 0 ini pengiriman tanpa jaminan. Kemudian cepat tapi tidak memastikan diterima. Kemudian ada waktu sebelum dan sesudah publish diukur untuk mendapatkan komunikasi delay. Kemudian di sini ada output dan penyimpanan EEC. Di sini ada print EEC, print original message, dan print circuit drive. Di sini untuk menampilkan ukuran kunci EEC. Kemudian ini untuk menampilkan pesan asli. Kemudian memberitahu bahwa kunci bersama sudah berhasil dihasilkan dan pesan sudah dikirim. Kemudian untuk result append sampai dengan communication delay ini sama seperti pada bagian RSA. Kemudian data ini dicatat ke list result untuk dianalisis. Kemudian ini untuk menyimpan hasil ke file CSV. Di sini ada pd.dataframe result ini membuat tabel dari semua hasil pengujian. Kemudian to CSV case 5 ini untuk menyimpan hasil sebagai file CSF. Kemudian print ini file ini. Kemudian proses selesai dan maka hasilnya akan disimpan pada case.csv.
Oke, mungkin kita langsung running saja untuk codingannya. Di sini saya sudah membagi dua terminal, dan untuk di terminal yang di sebelah kiri di sini kita masukkan angka D aja seperti yang disuruh. Maaf, huruf D seperti yang disuruh. Enter. Nah, kita gunakan di sini untuk terminal yang di sini tuh F1. Lanjut untuk di terminal yang di sebelah kanan, masukkan huruf D, enter. Nah, di sini untuk F2. Nah, di sini kita mungkin langsung pilih yang A aja. Nah, di sini menunggu pesan masuk dari MQTT. Nah, mungkin kita langsung masukkan ke sini, ke terminal yang satu lagi. Enter. Nah, kita akan memasukkan pesan mungkin halo aja. Halo, enter. Nah, di app ini terbaca. Jadi, mungkin langsung saja kita lihat di case 5. Membuat grafik. Jadi import library yang digunakan yaitu ada Pandas, dia memproses data dalam bentuk tabel, dan yang kedua ini Matplotlib, ini dia berfungsi untuk membuat gambar. Kemudian ada load data dari file, yaitu dia membaca data dari file yang ada di case 5 ini. Kemudian yang pertama itu plot 1, ini perbandingan delay komputasi versus ukuran kecil, dimana dia membuat kanvas plot untuk berukuran 10 dikali 6 inch. Kemudian yang kedua itu ada for flow, ini dia melakukan looping untuk setiap algoritma unik, misalnya itu RSA, SCC, dan DH. Dan kemudian yang di sini dia berfungsi untuk memfilter data hanya untuk satu algoritma tertentu. Dan yang ke group, ini dia mengkelompokkan data berdasarkan key size, lalu menghitung rata-rata delay komputasi untuk setiap ukuran kecil. Nah, di sini plot ini dia mendapatkan garis plot untuk setiap algoritma dengan sumbu X dan ukuran kunci, dan sumbu Y adalah rata-rata delay komputasi. Marker 0 membuat titik setiap nilai data. Kemudian di sini ada plot title, ini untuk judul grafik sendiri. Kemudian ini ada label dari sumbu X dan Y. Kemudian ada grid, ini dia menampilkan di belakang layar atau menjadi latar belakang. Kemudian ada menampilkan algoritmanya sendiri, menampilkan layout otomatis, dan juga yang terakhir ini plot show, ini menampilkan grafik ke layar. Nah, untuk plot 2 sendiri dia perbandingan delay komunikasi. Di sini yang digunakan yaitu bagian ini identik dengan plot 1, hanya saja kolom yang digunakan di sini menggunakan communication delay. Mungkin kurang lebihnya sama seperti yang tadi dijelaskan di atas.